Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1152. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ruang dalam dari bintang gelap ini. Jika batu giok yang kacau berada di atas bintang gelap ini, maka itu pasti berada di ruang yang dalam ini, kata leluhur naga seraya melihat pusaran air itu. Dan dia segera berkata dengan keras kepada Qin-Chen. Di sisi lain, pelangi ajaib juga muncul di mata Molly. Dan jelas sekali bahwa leluhur iblis Luo pasti mengatakan yang sebenarnya kepada Molly. Pergi. Qin-Chen tampak bersemangat. Pusaran kacau ini muncul untuk pertama kalinya. Qin-Chen tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah pusaran kacau itu muncul, Qin-Chen segera mendesak api teratai hijau yang kacau di pikirannya untuk berjalan menuju ke pusaran yang kacau tersebut. Pada saat ini, Yang Mulia Bumi Jiuyue, Yang Mulia Bumi Wanyi, dan yang lainnya yang melihat Qin-Chen akan masuk ke pusaran tersebut, mereka benar-benar khawatir. Binatang kecil, serahkan jam 10.000 bintangku, jika tidak, kursi ini tidak akan pernah memaafkanmu, kata Yang Mulia Bumi Wanyi. Tubuhnya berkelip-kelip dengan bintang. Dia seperti dewa. Dia mengaum. Suara aumannya itu pecah ke dalam kehampaan. Pergi. Qin-Chen mengabaikan Yang Mulia Bumi Wanyi sama sekali. Qin-Chen berteriak di dalam hatinya, dan dalam sekejap Qin-Chen pun bergegas ke pusaran yang kacau, dan boom, gelombang kekacauan yang mengerikan membombardir Qin-Chen. Setelah menempuh jarak 9.000 mil, gelombang pasang yang kacau ini menimbulkan dampak yang mengerikan, menyebabkan Qin-Chen mendengus dan suara berderit keluar dari tubuhnya. Tetapi Qin-Chen tidak berhenti sedikit pun. Api teratai hijau yang kacau terpantul di langit di atas jiwa, menahan kekuatan gelombang kekacauan ini. Dan bahkan sumber kekacauan pun Qin-Chen tidak mempedulikan untuk menyerapnya. Dan Qin-Chen hanya mendekati pusaran yang kacau tersebut, karena tidak ada yang tahu sampai kapan pusaran kacau ini akan bertahan. Jika Qin-Chen tidak melewatinya sekarang, Qin-Chen takut dia tidak akan pernah menemukan kesempatan ini lagi. Namun kemudian ada suara robekan dari tubuh Qin-Chen, dan tubuh Qin-Chen gemetar hebat di bawah udara yang kacau ini. Namun Qin-Chen menggertakkan giginya, dan Qin-Chen secara bertahap bergerak maju. Gelombang kacau di depannya terus berdatangan, membuat Qin-Chen seolah-olah telah jatuh ke dunia letusan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Namun Qin-Chen melaju selangkah demi selangkah, perlahan-lahan. Di dalam batu api dan listrik ini, setiap langkah yang diambil Qin-Chen sangat-sangat sulit. Tetapi Qin-Chen terus berjalan dengan sangat tegas, tanpa alasan untuk mundur. Dan kemudian, boom, serangan Yang Mulia Bumi Wanyi dan yang lainnya juga menghilang satu demi satu di dalam kehampaan. Pada saat ini, Qin-Chen telah mencapai kedalaman 9.500 mil. Dan serangan mereka semua tidak akan dapat mengenai Qin-Chen di dalam gelombang kekacauan ini. Bahkan jika mereka menyerang secara paksa, mereka akan langsung dikejutkan oleh gelombang kekacauan yang segera meledak, meninggalkan area bintang gelap ini, sehingga mereka hanya bisa menahan amarah dan bergerak maju. Binatang kecil, biarkan kamu melarikan diri ke ujung dunia pun, kursi ini akan membunuhmu, kata Yang Mulia Bumi Wanyi dan Yang Mulia Bumi Jiuyue. Dia berjalan menuju Qin-Chen dengan susah payah, sambil meneriaki Qin-Chen yang berada sedikit lebih dekat ke pusaran air. Mereka berdua tidak hanya perlu membalas dendam, tetapi juga harus mengambil kembali harta karun Jam Wansing dan juga gendang Haotian milik mereka. Karena jika tidak, mereka akan kehilangan dua harta karun ini, dan mereka akan menjadi pendosa dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu-Senshan. Boom, pada saat ini ketika pusaran kacau muncul, banyak orang segera menemukan ada yang tidak beres. Dan Yang Mulia Bumi Yuan Hun juga yang lainnya juga berdiri dan berjalan menuju ke arah sana. Mereka telah berada di area seluas 8.000 mil ini selama berhari-hari. Dan mereka belum yakin bahwa mereka akan dapat memasuki bintang gelap. Akan tetapi sekarang, mereka melihat bahwa Qin-Chen dan Molly dengan putus asa berjalan menuju pusaran yang kacau tersebut, dan kedua anak itu sudah sangat dekat.
Oleh karena itu, para ahli semuanya tidak dapat menahan diri lagi. Para ahli teratas dari 10.000 ras itu pun semuanya seketika mendekati bintang yang gelap. Namun, pada saat ini tidak diragukan lagi bahwa Qin Chen adalah yang paling dekat. Boom! Pada saat ini tubuh Qin Chen hancur dalam gelombang kekacauan, dan celah mulai muncul di tubuh Qin Chen. Sumber kekacauan yang bergulir diserap oleh teratai hijau yang kacau di dalam pikiran Qin Chen. Tetapi sudah terlambat untuk menghentikan dampak asal mula kekacauan tersebut. Tubuh naga Qin Chen mulai hancur. "Anak manusia, bertahanlah sebentar lagi," kata leluhur naga. Dia berkata dengan gugup. Dia bisa merasakan tubuh Qin Chen telah mencapai batasnya. Namun pusaran kekacauan sudah sangat dekat dengan Qin Chen, dan hanya ada sedikit jarak lagi yang tersisa, dan Qin Chen hanya perlu melangkah untuk memasukinya. Tetapi disinilah langkah Qin Chen berhenti, dan dia tidak bisa membuat kemajuan lebih jauh lagi. "Apa?" Qin Chen meraung. Armor sisik naga sejati di tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Sumber kekacauan ini terlalu menakutkan. Orang sekuat Qin Chen pun hampir tidak dapat bertahan lagi jika dia tidak memiliki api teratai hijau yang kacau untuk menekan zaman yang kekal. Mungkin dia akan hancur. Apa? Pada saat ini banyak orang di luar juga terkejut. Kekuatan Qin Chen sudah sangat jelas bagi semua orang sebelumnya, tetapi sekarang bahkan Qin Chen pun sulit untuk menahannya. Lalu seberapa mengerikankah gelombang kekacauan ini? "Mustahil," kata Qin Chen. Pada saat ini dia merasa tubuhnya akan hancur total. Qin Chen punya perasaan bahwa jika dia benar-benar memasuki pusaran yang kacau ini, dia akan terkoyak oleh pusaran yang kacau itu dalam sekejap dan menghilang. Selain itu, dalam kegelapan, perasaan krisis yang kuat memikat pikiran Qin Chen. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di pusaran yang kacau itu. Dan selama Qin Chen masuk, dia akan tertelan. "Jangan masuk, jangan pernah masuk." Perasaan tidak sadar semacam ini terus bergema di benak Qin Chen. Hal ini pun membuat jantung Qin Chen berdebar-debar. Itu adalah sebuah intuisi, dan Qin Chen sangat percaya pada intuisinya. Suatu ketika, intuisi inilah yang menyelamatkan Qin Chen berkali-kali. Mungkinkah kali ini Qin Chen benar-benar tidak bisa memasuki pusaran yang kacau ini dan ada bahaya di dalamnya? "Kembali," kata Qin Chen, hatinya sangat menakjubkan. Ini adalah dasar untuk kelangsungan hidupnya. Jika bukan karena intuisi ini, maka Qin Chen akan mati di surga berkali-kali. Namun tepat ketika Qin Chen hendak mundur, tiba-tiba di pusaran yang kacau itu, sesosok muncul samar-samar. Itu adalah sosok wanita yang sangat anggun, namun tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi wanita itu seperti anggrek lembah yang kosong, dan seperti teratai hitam yang mekar di jurang. Wanita itu sangat murni, memberi Qin Chen perasaan keakraban yang sangat kuat. "Apakah itu Chen Sisi?" kata Qin Chen. Dia sangat bersemangat. Sosok ini persis sama dengan sosok wanita yang pernah dilihat Qin Chen sebelum memasuki alam Dewa Piantin. Dia lahir dari langit, terbang melintasi langit, seperti magnum yang menakutkan. Dengan perasaan akrab itu, meskipun Qin Chen belum pernah melihat wajah wanita itu, namun sosok itu membuat Qin Chen merasa bahwa ini pasti adalah seseorang yang Qin Chen kenal dengan baik. Karena aura magis semacam itu membuat Qin Chen sangat mabuk. "Chen Sisi," kata Qin Chen. Dia bergetar ketika melihatnya dengan cermat. Wanita ini berada di dalam kekacauan. Sosoknya berkabut dan sosoknya sangat anggun. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya, namun Qin Chen merasa lebih familiar di saat melihatnya. Karena ada semacam kecocokan dan hubungan spiritual. Namun, aura wanita ini mengejutkan keabadian. Itu muncul dalam kekacauan sepertinya menekan langit. Wanita ini baru saja muncul di pusaran yang kacau ini. Meskipun sosoknya kabur dan Qin Chen tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, namun Qin Chen dapat merasakan bahwa wanita ini cantik dan tak terlukiskan. Sama tidak nyatanya dengan berjalan dari ujung jalan peri. Makhluk itu sempurna dan tidak dapat menemukan kekurangan sedikit pun. Pakaian wanita itu menari-nari melayang di angkasa. Keindahan luar biasa indah, dan keindahannya tiada tara. Terlebih lagi, dia memiliki aura iblis, dan wanita itu sepertinya adalah iblis wanita yang kejam. Perpaduan aura peri dan iblis adalah kombinasi yang sempurna, dan wanita itu tak tertandingi di masa lalu dan masa depan. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar, dan Qin Chen ingin melihat wajah wanita itu dengan jelas.
Tetapi Qin Chen tidak bisa benar-benar melihatnya karena sosok wanita itu selalu tertutup lapisan kabut, menutupi segalanya, sehingga tidak mungkin untuk bisa melihatnya. "Sisi, apakah itu kamu?" kata Qin Chen. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan air mata berlinang. Pada saat ini, tidak hanya Qin Chen, tetapi Molly, Yang Mulia Bumi Yuan Hun, dan yang lainnya. Mereka juga dapat melihat seorang wanita yang berada di pusaran yang kacau itu, dan wanita itu nampak mengambang seperti peri. Ada juga seorang wanita di bintang gelap ini. Siapa sebenarnya yang memasuki bintang gelap ini sebelum mereka? Yang Mulia Bumi Wan Yi dan yang lainnya juga kaget. Orang ini. Di sisi klan iblis, mata Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya menyipit. Sepertinya itu dia. Tubuh Yang Mulia Bumi Yuan Hun terkejut. Di sampingnya, para ahli Yang Mulia Bumi puncak dari ras iblis teratas, seperti ras iblis mati, ras iblis suci, dan ras iblis surgawi, juga semuanya pun gemetar. Karena mereka juga mengenali hal ini, wanita itu, dan wanita itu adalah orang yang keluar dari jurang alam iblis. Sosok itu hanya sekejap, lalu kemudian menghilang sama sekali. Sepertinya seolah-olah sosoknya belum pernah muncul sebelumnya. Tetapi Qin Chen tahu betul bahwa pasti ada sosok wanita di dalamnya. Boom! Pada saat ini gelombang kekacauan sedang melonjak dan kemunculan pusaran yang kacau tiba-tiba perlahan-lahan menyusut. Seolah-olah pusaran yang kacau itu akan menghilang kapan saja. Dan jika Anda tidak masuk sekarang, saya khawatir tidak akan ada peluang lagi. "Chen Sisi," kata Qin Chen. Dia akhirnya menggertakkan giginya dan matanya pun langsung bertekad. Bahkan jika ada krisis yang kuat di dalamnya, maka Qin Chen masih akan bergerak. Qin Chen menggertakkan giginya, dan Qin Chen pun langsung bergegas menuju ke pusaran yang kacau tersebut. Dan pada saat berikutnya, sosok Qin Chen pun tiba-tiba ditelan oleh pusaran yang kacau tersebut. "Sial, pusaran kacau itu akan menghilang," kata Molly pada saat ini. Molly berada di belakang Qin Chen, dan pada akhirnya Molly pun menggertakkan giginya. "Nah, cepat masuk," kata leluhur iblis Luo. Dia juga berkata dengan cemas, "Saat pusaran ini menghilang, jika Anda berpikir untuk memasuki bintang gelap, saya khawatir ini akan membutuhkan banyak usaha," kata leluhur iblis Luo kepada Molly. "Pergi." Molly pun meraung, pupil matanya memadat dengan cahaya ajaib tertentu. Dan kekuatan iblis Gu melonjak di tubuh Molly. Dan di saat yang sama, kekuatan leluhur iblis Luo juga terus-menerus melawan kekuatan kekacauan untuk Molly. Dan kemudian Molly mendekati pusaran kacau itu selangkah demi selangkah. Dan sebelum pusaran itu menghilang, pada akhirnya Molly pun berhasil masuk ke dalamnya. Dengan keras, saat berikutnya, pusaran itu pun menutup. Dan sumber kekacauan yang mengerikan tersapu, menyebabkan orang-orang yang tidak jauh dari sana memuntahkan seteguk darah dan mereka semua tampak ketakutan. Sial, mereka pada saat ini bahkan tidak bisa masuk ke dalam pusaran air ini. Sementara pada saat ini di pusaran air, nampak Qin Chen merasakan kekuatan yang kuat menyapu dirinya. Dan setelah Qin Chen pulih, ada kekosongan besar di depannya. Berbeda dengan tempat sebelumnya, di sini ada kehampaan. Sepertinya mereka telah diteleportasi ke dunia lain. Di sini tidak ada kehidupan, tidak ada benda. Yang ada hanya kehampaan yang tak ada habisnya. Terlebih lagi dalam kehampaan ini, yang berlama-lama di udara itu adalah kekuatan sumber kekacauan. Kemana harus pergi selanjutnya? Kata Qin Chen. Dia mau tidak mau bertanya kepada leluhur naga seraya melihat kehampaan yang tak berujung di depannya. Mendengar itu, leluhur naga pun juga mengerutkan kening. Semua kekacauan di dunia ini, seperti dunia Hong Meng yang belum terbuka, tidak dapat membedakan arahnya. Silahkan ikuti kekuatan kekacauan ini. Jika tebakanku benar, batu giok kekacauan pasti ada di sini, kata leluhur naga. Mendengar itu, Qin Chen pun memahami aura kekacauan di dunia ini berdasarkan kata-kata dari leluhur naga yang agung. Dan Qin Chen pun perlahan berjalan ke depan dengan sumber kekacauan tersebar di antara langit dan bumi. Qin Chen mengikuti kekuatan sumber kekacauan lalu melintasi kehampaan untuk waktu yang lama. Sebelum pada akhirnya Qin Chen melihat cahaya perak yang terang dan berkilau. Itu menyilaukan dan menggoda. Dan ketika Qin Chen melihat pemandangan di depannya, Qin Chen pun terkejut. Sumber kekacauan yang menggantung jatuh di sini seperti air terjun. Di sini, sumber kekacauan itu menggantung mengumpulkan sungai kekacauan yang luas dan tak terbatas. Memandang ke depan, itu sepertinya tidak ada ujungnya. Sungai kekacauan yang panjang beriak dengan gelombang perak yang terlihat sangat indah. Kelihatannya seperti lautan perak.
tetapi itu seperti kumpulan kekacauan yang tak ada habisnya. Cahaya yang berkilauan tidak begitu nyata dan membuat orang merasa seperti mimpi. "Di mana tempat ini?" kata Qin-chen. Melihat cahaya perak yang kacau beriak di depannya, Qin-chen pun tergerak olehnya, karena sungguh menakjubkan bahwa ada tempat seperti itu di dunia ini. "Dan di mana Chen Sisi?" kata Qin-chen. "Aku tidak tahu," kata leluhur naga. Dia menggelengkan kepalanya, matanya dalam, dan dia memandangi sungai kacau yang beriak di depannya. Sungai kacau yang begitu luas dan tak berujung. Entah itu lahir dari langit dan bumi, atau apakah itu diciptakan oleh orang lain. Leluhur naga tidak mengetahuinya. "Saya belum pernah datang ke sini, tapi dengan banyaknya sumber kekacauan di sini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu batu giok kekacauan pasti ada di sini. Jika Anda mencarinya, Anda pasti akan menemukannya," kata leluhur naga. "Kemana kita harus pergi sekarang?" kata Qin-chen seraya memandang sungai kekacauan di depannya. Qin-chen tidak tahu harus kemana dia pergi. Sungai besar di depannya itu tampak seperti seluruh langit, sehingga tidak mungkin untuk bisa melihat ujungnya. Dan kemudian, boom! Ketika Qin-chen bertanya-tanya, nampak seolah-olah suara air terdengar, dan sebuah kumbang api besar melompat. Kumbang api itu melompat tinggi, dan itu melompat membuat gelombang air perak. Dan aura kekacauan seketika menyebar. "Kura-kura matahari api," kata Qin-chen. Dia mau tidak mau tergerak ketika dia melihat kura-kura emas api itu melompat tinggi. Qin-chen tidak menyangka akan bertemu dengan kura-kura itu di sini. Dan ketika kura-kura itu memasuki bintang yang gelap, kura-kura itu pun langsung menghilang. Qin-chen mengira dia berada di suatu tempat di bintang gelap. Namun siapa tahu sekarang Qin-chen telah memasuki bintang gelap. Hal ini pun juga menunjukkan bahwa di atas bintang gelap jelas terdapat tempat untuk memasukinya. Kemudian terlihat kura-kura matahari emas itu berenang di sungai yang kacau ini. Sangat gembira, melompat-lompat tinggi, menyelam dalam-dalam, dan berenang ke kejauhan sungai yang kacau dengan kecepatan tinggi. "Ikuti dia," kata leluhur naga. Dia berkata dengan penuh semangat. "Kura-kura matahari emas api itu adalah dewa alami. Dengan mengikutinya, Anda dapat menemukan batu giok kekacauan," kata leluhur naga. Mendengar perkataan dari leluhur naga yang agung, Qin-chen pun segera berubah menjadi bentuk naga sejati. Kemudian Qin-chen mendorong cahaya milenium dan langsung mengejar tempat kura-kura emas itu menghilang. Di sungai yang kacau ini, kura-kura matahari api emas itu sangat cepat. Tetapi cahaya milenium Qin-chen tidak akan kalah dari kura-kura matahari api itu. Dan Qin-chen pun menyusul kura-kura matahari itu dalam sekejap mata. "Terus ikuti dia," kata leluhur naga. Tanpa diingatkan olehnya, Qin-chen pun terus mendesak cahaya milenium dan mengikuti di belakang kura-kura emas itu. Apakah kura-kura emas itu sedang melompat atau menyelam? Kura-kura itu tetap tidak bisa menyingkirkan pelacakan Qin-chen. "Bisakah kura-kura emas itu membawa kita ke tujuan kita?" kata Qin-chen. Dia mau tidak mau bertanya sambil melihat kura-kura yang kuat itu berenang dengan kecepatan yang ekstrim. Tentu saja, kura-kura matahari yang menyala tidak sesederhana itu. Dia adalah dewa yang dipelihara di sini, dan dia mengandung keberuntungan di sini. Jangan meremehkan dia, kata leluhur naga. Dengan cara ini, di sungai yang kacau ini, Qin-chen pun mengejar kura-kura emas itu, dan kura-kura emas itu berenang sangat cepat, membawa Qin-chen semakin dalam. Di saat Qin-chen sedang mengejar kura-kura emas itu, nampak Molly juga memasuki kehampaan ini. Namun sayangnya, keberuntungan Molly tidak sebaik Qin-chen. Karena pada saat Molly sampai di sini, nampak Qin-chen dan kura-kura matahari itu telah menghilang. Pada saat ini, Molly tidak dapat menemukan Qin-chen, dan Molly hanya bisa mencari tempat tujuan di sungai yang kacau ini. Dan ketika Qin-chen juga Molly memasuki bintang yang gelap, kehampaan di luar tidak mengetahui berapa banyak orang yang menjadi gila, atau berapa banyak orang yang telah gila. Binatang kecil, kecuali kamu tidak keluar, kamu tidak akan pernah selamat. Terdengar suara gemuruh liar dari kehampaan. Karena pada saat ini akhirnya, bahkan Yang Mulia Bumi Wan Yi dan Yang Mulia Bumi Jiu Yue pun menyerah. Bahkan jika mereka semakin mendekat, mereka tidak akan dapat menemukan pusaran kekacauan lagi. Dan bahkan bintang gelap pun tidak dapat dimasuki. Mereka semua berhenti di jarak lebih dari 9.000 mil, dan mereka tidak dapat bergerak di bawah gelombang yang kacau tersebut. Pada saat ini, mereka hanya dapat terus duduk bersila di sini, lalu menyerap kekuatan sumber kekacauan.
dan menunggu sampai mereka menyerap cukup banyak sumber kekacauan untuk bisa memasuki bintang gelap. Dan mungkin jika beruntung, pusaran kekacauan mungkin akan muncul kembali. Pasti ada rahasia besar di pusaran yang kacau itu. Pasti ada harta karun. Mata Yang Mulia Bumi Wanyi nampak dingin dan mematikan. Meskipun dia tidak bisa masuk, namun selama Qin Chen keluar, Qin Chen akan menjadi sasaran mereka.